ngasih aba-aba. 1, 2, 3. Yuk, mulai. Baik, teman-teman, kita akan melakukan suatu kegiatan IHT berkaitan tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa supaya kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sudah diketahui bersama bahwa tujuan pembelajaran itu dibuat sebagai bentuk dalam bentuk alur tujuan pembelajaran yang diambil dari atau mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa capaian pembelajaran itu nanti sebagai acuan untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran itu atau alur tujuan pembelajaran itu disusun dari awal sampai akhir fase, dari sesuatu yang mudah sampai yang sulit mungkin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran dan aspeknya, dari aspek yang menyusun tujuan pembelajaran. Slide-nya sudah ya, sudah tampil ya? Sudah tampil. Sudah Pak, sudah tampil Pak. Ya, selanjutnya kita masuk ke konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran, CP ya. Ya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, tetapi juga aspek atau dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan juga perilaku, capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, ya, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, ya, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sebelum kita lihat aspek-aspeknya, Ya Pak. teman-teman ada yang tahu bagaimana atau apa saja yang ada di dalam aspek apa saja yang ada di dalam tujuan pembelajaran? Ada ini Pak, ada kompetensi, konten, dan variasi sebagaimana yang ada di LMS tuh. Iya, Ya. betul sekali.
kita beri tepuk tangan pada Pak Wahyu. Makasih. Ya, betul. Ah, Jadi kompetensi aspek pembelajaran, tujuan pembelajaran itu adalah 3 ya. Yang pertama kompetensi. Iya, Pak. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak atau konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya menggunakan kata kerja operasional. KKO ya Pak ya? Ya, Ya. kakao. Ini belum. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Di sini yang merupakan kompetensi mana? Menyajikan, Pak. Menyajikan. Pak. Menyajikan. Ya. Betul sekali. Yang, ya, Karena yang kompetensi terbaru itu menyajikan. Karena ini yang bisa dilihat atau diukur ya. Ya. Selanjutnya adalah Konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Satu unit ya, satu alur. Satu ya dalam alur itu kan ada beberapa tujuan. Nah, dia satu tujuan gitu ya. Dari alur-alur tujuan yang ada gitu. Ya. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Ya, jadi konten itu adalah isi materi apa yang ingin disampaikan. Materi ya Pak ya? Ya, materinya yang ingin dipahami atau disajikan atau apapun yang ingin dicapai dari materi yang ada. Ya. Contoh perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini materinya. Materi berkaitan dengan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Apa saja gitu kan kondisi alam yang berubah akibat faktor manusia. Nah, ini materinya. Materi yang ingin disampaikan. Jadi kontennya di sini ya Pak ya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Faktor manusia. Jadi di sini tidak ada kompetensi gitu ya Pak ya. Ya, belum ada kompetensi. Jadi materi saja ini ya Pak ya. Ya, materinya saja. Kalau dulu mah istilahnya ini itu materi ya. Kalau dulu ya, sebelum materi. Kurikulum yang sekarang ya Pak ya. Ya. Materi. Tuh. Kita lanjut ke yang ketiga. Siap. Kita paham kan yang pertama dan yang kedua? Ya, insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Ya, dan ini termasuk juga sikap yang perlu dan harus ada, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kreatif, kritis itu salah satu dari profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu 6 profil pelajar Pancasila itu harus
ada ditampilkan, maksudnya di tujuan. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOT. Contoh, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Ya, penyebab-penyebabnya itu kan banyak. Nah, ketika dia bisa menarik kesimpulan dari beberapa penyebab itu, maka disitulah dia pasti melakukan analisis gitu kan, pasti dia membandingkan, dan ini pasti dia melihat dari berbagai atau melakukan variasi gitu ya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Ya, jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, ketika seseorang menarik kesimpulan, pasti dia membandingkan, menganalisa gitu ya. Nah, inilah variasinya. Ya, Pak. Jadi variasi itu kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa? Itu Mas Samsul, Pak. Bapak dan Ibu. Bapak ya. Pak Samsul. Yang variasi ya Pak ya? Variasi. Yang variasi itu apa ya? Untuk berpikir kritis Pak, kritis dan tingkat tinggi Pak. Ya, pokoknya di variasi itu tidak hanya satu atau satu ketentuan saja gitu ya, di mana seseorang atau peserta didik itu bisa melakukan proses keterampilan berpikir yang kreatif, yang lebih kreatif, yang lebih tinggi. Ya. Ya. Baik, dari apa yang saya sampaikan, nanti teman-teman melakukan pembuatan ya, pembuatan contoh tujuan pembelajaran menurut mata pelajaran yang diampunya masing-masing. Silakan nanti Bapak-bapak membuat itu, dan silakan berdiskusi dengan teman yang lainnya yang apabila kurang paham, lalu nanti dipresentasikan oleh teman hasilnya ya. Pak Herul. Ya, gimana? Ya, ini kan di tujuan pembelajaran kan ada ini ada ada variasi, ada konten, ada kompetensi ya. Nah, kalau misalkan bisakah ditunjukkan sebuah contoh gitu tentang menyatukan variasi, konten sama kompetensi ini? Oh, ya, insya Allah bisa kita lihat contohnya.
dia berikan contohnya Pak. Lebih jelas, Jadi satu apa? supaya tujuan. lebih jelas. Nah, ini Ya. nanti saya Waduh, itu ada buat, ini ada warna-warninya. Iya. Warnanya tebak ini kata gitu Pak ya. menunjukkan tujuan, menunjukkan aspek-aspeknya. Nah, Ini coba kita lihat contoh yang pertama. Mm-mm. Ini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Iya. Kira-kira aspek kontennya yang mana nih? Konten itu berarti materi ya Pak ya? Ya, Ini itu hukum Newton. hukum Newton, betul. Ya. Kemudian kompetensinya. Saya Pak. HKO kan ya? Ya, menjelaskan Pak. Ya, Iya, menjelaskan. jelaskan ya. Terus Coba. di sini ada dua ya. Yang Tujuan yang ini. yang menceritakan, jelaskan tuh ya. Menceritakan, ya. Nah, yang variasi. Itu juga sama kan kompetensinya ini. Jadi dia bisa menceritakan apa saja yang termasuk hukum Newton gitu kan. Nah, Sekarang yang kita lihat yang hijau kedua. itu, Ya. yang hijaunya berarti Ya, Variasi, yang Pak. hijau, variasi, variasinya. menggunakan kata-kata sendiri. Kata sendiri sehingga nanti si anak atau si peserta didik itu dalam menyampaikannya kan akan bervariasi gitu kan. Iya. Menceritakan dengan kata-kata sendiri ya. Kemampuannya sendiri, kemampuannya masing-masing. Iya. Baik, yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, kira-kira mana yang merupakan apa? Variasinya? Variasinya Solusi, solusi. Pak. Solusi, Pak. Jadi solusi itu adalah variasi karena dia menggunakan nalar untuk bisa memberikan solusi itu. Iya. Kemudian yang konten. Kontennya berarti itu konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, Ya. betul. Jadi ini materi yang ingin disampaikan. Materi yang diajarkan ya, yang akan diajarkan. Yang diajarkan. Kemudian kompetensinya merancang. Nah, ini merancang menyelesaikan permasalahan. Yang warna kuning, Pak. Ya, kira-kira seperti itu contohnya. Silakan. Berarti nanti untuk tugas membuat TP-nya berarti sama Pak, di warna-warnain ya, kayak gini ya? Ya, supaya jelas. Oke, siap. Ya, kita sepakati saja yang kuning berarti itu kompetensi. Kompetensi, yang biru berarti konten. Yang hijau berarti solusi. Solusi. Variasi, Pak. Variasi. Ya. Siap. Siap, silakan diberi kesempatan untuk mendiskusikannya dan membuat hasilnya untuk dipresentasikan. Oke, siap. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, berarti Pak Samsul pelajaran apa Pak Samsul? Mapel apa? Ya, matematika, Pak. Oh, matematika. Saya kebetulan bahasa Inggris. Ya. Sebentar baterainya habis nih. Aduh. Ya, dicas dulu, Pak. Jangan lupa. Ya, Pak. Iya, Pak. Kita ini aja, Pak, diskusi, Pak, ya. Nanti ya, ke kelompok ini, Pak. Iya, ini kelas. Oke, saya coba buat. Saya matikan. Ini udah. Ini
apakah ini Pak Samsul, apa kita saling menganalisa hasil TP masing-masing Sekarang atau nanti langsung dipresentasikan aja? iya, pengerjaannya aja dari dulu Pak. Sekarang kan disuruh mengerjakan yang Mengerjakan aja ya. masing-masing. Nanti kita presentasikan seperti itu Pak. Oh gitu. Itu mungkin salah satu yang mempresentasikan. Itu kalau ini agak bingung di variasi nih, variasi. Iya. Apa kalau Pak Samsul variasinya apa di pelajaran matematik? Pak, saya bikin dulu Pak ya. Ini saya di sini variasinya ini contoh ini ya variasinya dialog. Masuk enggak ya kira-kira kalau dialog tuh? Dialog kan berarti ini apa? Percakapan lebih dari satu orang gitu kan. Itu kan berarti ya bertanya dan menjawab. Itu kan berarti kan butuh nalar yang kritis kan. Seperti itu. Bertanya dan menjawab. Itu kan dialog kan kayak gitu kan. Ya, ini saya sudah selesai nih membuat TP Pak Herul. Oh, Pak Wahyu udah selesai ya? Iya. Pak Samsul? Pak Samsul gimana? Belum Pak, ini masih bisa. Belum ini terkendala ini nih laptopnya Pak. Aduh. Ya, perlu beli lagi itu Pak Samsul. Iya. Halo. Misalkan saya dulu yang presentasi, misalkan ini hasil. Ya, silakan aja Pak. Hasil diskusi. Silakan aja Pak. Ya, salah satu aja Pak. Ya, salah satu aja Pak ya. Ya, ini mohon Pak Hairul mohon di klarifikasi hasil tujuan pembelajaran yang saya buat. Ini saya coba presentasikan layar komputer saya. Ya, silakan. Nah, ini saya sudah membuat tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dialog, ungkapan memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga. Ini introduction ya, introduction. Ini pelajaran apa nih? Oh, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa ya. Ini ya bahasa Inggris kelas 10. Perkenalan diri dan keluarga itu. Di sini yang mengidentifikasi itu sebagai kompetensinya, kemudian dialog sebagai variasi, dan materinya adalah ungkapan memberi. Oh, yang itu yang variasi warna hijau apa? Dialog yang variasi. Jadinya konten. Yang kontennya ini ungkapan memberi dan menerima informasi terkait jati diri. Ini warnanya salah ya berarti ya? Iya. Ini harusnya biru ya? Iya. Ini yang hijaunya. Yang ininya apa, yang variasinya? Begini ya? Dialognya ya. Iya, dialog ini variasi. Lalu yang dialog ya. Dialog yang hijau, itu yang biru. Oke.
Ya, ya, yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan dialog, ungkapan, memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga di depan kelas. Nah, yang mendemonstrasikan itu kompetensi, lalu dialog sebagai variasi, dan sama tadi seperti di atas, ungkapan, memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga itu adalah konten. Selanjutnya tujuan pelajaran yang ketiga yang sudah saya buat, peserta didik mampu memproduksi dialog, ungkapan, memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga. Yang pertama mengidentifikasi, mendemonstrasikan, kemudian lalu yang paling akhirnya itu memproduksi. Maksudnya memproduksi itu apa? Membuat dialog. Oh, membuat. Ya, membuat dialog, ungkapan, memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga. Ada barangkali ini ada saran, Pak Hairul? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau bisa biar tahu teman-teman yang punya mata pelajarannya itu. Mata pelajarannya dituliskan. Oh ya. Ya, itu bahasa Inggris atau Iya, mata pelajaran bahasa Inggris. ya. Jadi materinya ungkapan, memberi dan menerima informasi terkait jati diri dan keluarga. Iya, itu konten. Materinya ya konten. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dialog yang menyampaikannya ya. Iya, iya. Ya, dialog kan macam-macam itu. Iya, macam-macam. Gayanya berbeda-beda kan. Hanya dia adalah variasi. Gitu. Iya, ya, seperti itu. Ya oke. Ada pertanyaan Pak Samsul? Ya, tidak ada Pak. Oh ya, kalau berarti ini paham, ya? Saya stop sharing ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Wahyu telah mempresentasikan hasil penyusunan tujuan pembelajaran. Ya. Tinggal saya Pak ya. Silakan Pak Samsul. Saya mencoba ini Pak hasil kerjaan Pak. Saya sharing dulu Pak. Silakan. Terlihat tidak Pak? Ya. Nah, di sini saya merancang 4 tujuan pembelajaran. Sini peserta didik dapat menemukan. Nah, menemukan ini di sini warna merah yaitu kompetensi Pak. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif ini yaitu materi dengan mengoperasikan 2 bilangan. Nah, yang ini mengoperasikan 2 bilangan ini yaitu variasi, Pak. Oh, ini pelajarannya matematika ya? Pak. Iya, matematika, Pak. Ditulis saja supaya tahu teman-temannya yang lain. Ya. Yang kedua Pak, ini melalui kegiatan diskusi. Nah ini melalui kegiatan diskusi ini berarti variasi karena ada ininya melaluinya. Peserta didik dapat mengeneralisasikan. Nah ini mengeneralisasikan yaitu kompetensi Pak. Terus sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif yaitu ini konten Pak, ini materi. Terus yang ketiga itu peserta didik dapat menyatakan di sini ini kompetensi bilangan
pangkat rasional ke dalam bentuk pangkat bilangan negatif. Nah, ini materi Pak. Terus konten dengan tepat. Nah, tepat ini yaitu ini apa? Variasi. Nah, terus selanjutnya yang terakhir setelah kegiatan diskusi. Nah, ini setelah kegiatan diskusi ini yaitu variasi ya, peserta didik dapat menyatakan ini yaitu kompetensi bilangan bentuk akar ke dalam bentuk akar pecahan, yaitu ini konten, yaitu materi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Pak. Oh iya, berarti yang merah itu ya, yang merah itu kompetensi ya? Pak. Kompetensi. Itu harusnya kuning. Cuman kalau dikasih kuning nanti tidak kelihatan, Pak. Ya, tidak mesti warna kuning lah. Ya, jadi dirubah dulu lah. Beda juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti maksudnya bahwa itu adalah kompetensi ya. Yang merah kompetensi. Yang biru itu konten. Biru konten. Itu variasi, Pak. Biru variasi. Ya, kenapa tuh di peserta didik tadi mengoperasikan tadi itu dua bentuk bilangan ya berpangkat itu disebut variasi ya karena apa? Karena di situ dibandingkan ada beberapa bilangan berpangkat ya kan? Iya Pak. Baik, kalau sudah presentasi berarti sudah ngerti semuanya ya bagaimana tujuan pembelajaran itu. Jadi tujuan pembelajaran itu harus disusun dengan tiga komponen itu ya Pak ya? Tiga aspek gitu ya. Mengandung tiga aspek yaitu kompetensi, variasi, dan konten. Jadi tiga hal itu harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Berarti dengan demikian Bapak-bapak telah memahami aspek-aspek di dalam tujuan pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan tiga aspek itu. Iya, insyaallah. Berarti Pak. Pertemuan kita juga sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa supaya materi kita diberkati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Yaitu mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herul, Pak Samsul, terima kasih.